Ibu nih, ini kan ada kasus Bu, ada tetangga yang nggak suka sama samping rumahnya, itu setiap hari dibuangin kotoran Bu, ya viral kan? Ada rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Imam Muadzin, Bapak Ibu jamaah sholat asar, dan juga para pemirsa YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya menyampaikan materi yang diminta oleh bidang peribadatan Masjid Istiqlal, yaitu kajian kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Ammah. Sekarang sudah masuk pada halaman ketiga, baris ke-10. Temanya tentang Al-Wafa. Al-Wafa. Sebelumnya marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah ini untuk pengarang kitab yang bernama Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Fatihah. Annallaha yataghasahum birrahmah wal maghfirah sumila ruhi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kitab Ad-Da'watut Tammah adalah kitab nasihat. Nasihat itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Wabil khusus jamaah Masjid Istiqlal, setelah kita melaksanakan sholat berjamaah tadi, setelah sholat iman kita bertambah Bu, makin khusyuk. Selesai sholat kayaknya beban-beban hidup itu berkurang ya Pak. Baca doa bersama imam, berharap doa-doa yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diterima. Bapak Ibu jauh-jauh datang ke Masjid Istiqlal, salah satunya yaitu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sholat sendiri dan juga sholat berjamaah dekat masjid, dekat rumah kita, itu berbeda kalau Bapak dan Ibu datang ke Masjid Istiqlal.
Ya, pasti ini Bapak dan Ibu ke Masjid Istiqlal dalam rangka beribadah dan juga dalam rangka wisata syariah. Jadi banyak manfaatnya. Jadi pada sore hari ini kami hanya membacakan kitab yang isinya tentang nasihat-nasihat. Kapan orang butuh nasihat? Orang butuh nasihat pertama ketika orang itu merasa dirinya selalu kurang harta, kurang kedudukan, kurang tanah. Tanahnya udah hektaran masih kurang aja. Kurang cantik, kurang ganteng, kurang tinggi, kurang gemuk, banyak kurang kita. Maka kita itu butuh seseorang untuk memberikan pencerahan kepada kita. Jadi nasihat itu adalah pencerahan. Walaupun lampu sudah terang, Pak, itu hanya menerangi cahaya saja. Tapi batin kita siapa yang nerangin nih? Ibu punya batin, punya hati, siapa yang menerangi? Yang menerangi salah satunya yaitu nasihat-nasihat. Ini saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya Pak. Bu, diikutin ya. Ini saya hanya baca beberapa baris, tapi diikutin. Saya teringat dengan perkataan almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, pimpinan perguruan tinggi Asy-Syafi'iyah di Jakarta. Beliau selalu mengatakan, ketika saya membaca hadis, Bapak dan Ibu ikutin, dibacain satu-satu hadisnya, satu kata, per kata dibaca. Dia bilang begini, ketika saudara membaca hadis sebagaimana saya membaca hadis, itu seakan-akan kita sedang berdialog kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah jauh ya Pak. Rasulullah di mana Pak? Di Madinah Pak. Di Madinah. Dan tahun ini insya Allah dan sudah mulai berangkat jamaah haji seluruh dunia melaksanakan ibadah haji dan juga bersilaturahim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hidup Pak, walaupun di dalam tanah, tapi beliau hidup. Ini ada satu kisah, saya belum baca. Jadi pada saat-saat perang, kekuatan umat Islam ada pada Al-Quran dan pada sosok Rasulullah. Salahuddin Al-Ayyubi bisa memenangkan perang salib. Salah satunya adalah membangkitkan umat Islam dengan bersolawat, dengan mengingat Rasulullah. Jadi Rasulullah walaupun ada di dalam tanah, tapi spiritnya itu membangkitkan umat Islam. Jadi pada satu kisah, umat Islam masih dalam ekspansi. Ekspansi itu menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Dan musuh-musuh Islam tahu kelemahan umat Islam. Pertama, tidak mau membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang kedua, menghilangkan sosok Rasulullah dalam diri umat Islam. Kisahnya Pak, jasad Rasulullah mau diambil Pak. Jahatnya musuh Islam, jasad Rasulullah mau diambil. Walaupun kita nggak pernah
memimpikan atau bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah memberikan spirit kepada umat Islam. Jadi jasad Rasulullah mau diambil. Ada dua orang Eropa. Mereka ini menyaru jadi orang Islam sedang melaksanakan ibadah umroh. Jadi setiap hari itu mereka melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Ya, masjid makam Rasulullah ada di pelataran Masjid Nabawi. Itu sudah dikit lagi makam Rasulullah mau diambil. Nah, ada salah seorang khalifah bermimpi. Saya lupa namanya, tapi ini dikisahkan bermimpi dan yang langsung bertemu dengan khalifah adalah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Wahai khalifah, wahai fulan, jasadku mau diambil." Sampai 3 kali Pak mimpinya Pak. Dalam 3 hari itu mimpinya yang sama. Lalu khalifah itu konsultasi ke ulama. Lalu ulama mengatakan, ini yang dimimpikan engkau wahai khalifah benar, bahwa makam atau jasad Rasulullah mau diambil, maka kau segera datang ke Madinah. Akhirnya khalifah tersebut datang ke Madinah, membawa pasukan yang sangat banyak dan juga membawa hadiah untuk penduduk Madinah. Sampai semua yang ada di Madinah semua diberikan hadiah kepada khalifah tersebut. Khalifah bertanya, masih adakah yang tidak dapat hadiah dariku? Ada. 2 orang yang rajin ibadah selalu di masjid. Temu pelakunya. Panggil mereka itu, panggil. Ditanya-tanya, diinterogasi lah Pak. Ketika dicek, burungnya belum disunat Pak. Ketahuan nih. Non muslim Pak dia Pak. Tapi menyaru menjadi orang Islam. Akhirnya pancung, bunuh. Karena dikisahkan mereka menyewa salah satu rumah, mereka sudah bikin terowongan Pak. Sudah bikin terowongan, udah tinggal ngambil jasad Rasulullah. Jadi ternyata Rasulullah itu hidup. Dengan mimpi yang dialami oleh khalifah memberitahukan bahwa Rasulullah hidup. Jadi kalau kata Pak Kiai Haji Abdul Rasyid, ketika kita membaca hadis, seakan-akan kita sedang berdialog kepada Rasulullah. Maka ketika saya membaca kitab Ad-Da'watut Tamah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang makamnya di Hadramaut di Yaman Selatan, seakan-akan kita sedang ke rumahnya mendengarkan petuah dari beliau. Bisa ya Pak, kita baca ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisu bidzalika fi hali taqsirihim anil qiyami bihaqqihi wal imtisali li amrihi. Satu bait aja. Kayak di pesantren gini Pak. Oh, Bapak yang punya anak cucu di pesantren belajarnya kayak gini. Baca bareng-bareng ustadznya, berapa kali dihafal, setor. Baru ngerti artinya, baru ngerti maknanya. Yang penting hafal dulu. Jadi di sini arti dari yang tadi sama-sama kita baca. Walaisu bidzalika, dan tidaklah mereka dalam hal-hal itu fi hali taqsirihim, pada kondisi kecerobohan mereka, jauh anil qiyami,
dari menegakkan bihaqqihi, hak Allah, wal imtisali li amrihi, dan jauh mematuhi perintah Allah. Jadi nasihat pertama yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwa manusia itu suka ceroboh. Ceroboh apa, Pak? Saya contohkan ceroboh seperti apa. Ini harusnya gelas ini ada posisi meja. Dan ketika saya mau membuka kitab ini, saya dengan sengaja menggerakkan tangan saya sehingga gelas ini terjatuh dan tumpah. Artinya tidak hati-hati. Jadi ceroboh itu tidak hati-hati. Maka ketika bapak dan ibu mau keluar rumah, anak atau yang di rumah bilang, hati-hati di jalan ya. Berarti kita nggak boleh ceroboh, nggak boleh sembarangan. Hati-hati itu antara mata dan hati satu tujuan. Itu hati-hati. Supaya pikiran, mata dan hati itu satu, Pak. Kalau Bapak mengadakan perjalanan, kalau maaf, pikiran Bapak lagi oleng, lagi oleng itu artinya ngelihat nih Pak Ustadz lagi ceramah, tapi pikirannya kemana-mana. Nah itu udah termasuk ceroboh tuh. Jadi harus fokus, fokus akal, fokus mata, fokus hati. Ini yang diinginkan oleh umat Islam, agar umat Islam jangan ceroboh. Ceroboh itu salah satunya ciri-ciri orang jahil, orang bodoh. Ya, orang bodoh itu ceroboh karena dia tidak menggunakan akalnya, dia hanya menggunakan fisiknya saja. Jadi berbuat sebelum berpikir. Al-kaisu, jadi orang yang pintar itu, orang yang cerdik itu, dia berpikir baru berbuat, Pak. Ya, Pak. Bukan berbuat baru berpikir. Jadi kita berpikir dulu. Saya hari setelah dengar ceramah ini mau apa? Saya ini setelah ceramah ini mau isengin orang. Mikir, kalau kita mau jahat sama orang, kan konsekuensinya apa nih? Bisa ketangkep, Pak. Resiko. Mau jahat sama orang, mikir dulu. Oh, kalau kita jahat sama orang, dampaknya apa buat kita? Ibu nih, ini kan ada kasus, Bu. Ada tetangga yang nggak suka sama samping rumahnya, itu setiap hari dibuangin kotoran, Bu. Ya, viral kan? Ada rumah itu disiram air seni, disiram kotoran. Ternyata jadi tersangka. Karena saking benci sama tetangganya, dia berbuat yang tidak baik, akhirnya jadi tersangka. Maka kita berpikir, contohnya salah satu imam mazhab, imam ini punya tetangga nggak suka sama dia, tetangganya ini kesel. Nih imam ini tiap hari pengajian mulu, pengeng kuping saya. Nggak suka lah sama imam ini, ngadain pengajian, ngadain taklim, berisik. Masya Allah, ada tetangga yang nggak suka sama kita gara-gara kita bikin pengajian. Mungkin kupingnya banyak setannya kali. Satu kisah, sang imam ini lagi ngajar, banyak hadir muridnya. Dia ini mukul-mukul tiang, Pak. Wah, berisik. Tong 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 tong. Biar ganggu sang imam lagi ngajar. Sang imam diam. Murid itu udah kesel.
Imam gimana? Udah sabar katanya. Kalau orang ngomong sabar berarti dia sudah sabar ya. Ketika orang ngomong sabar itu dia udah sabar duluan baru ngomong ke sabar. Jadi akhirnya suatu kisah sang tetangga ini karena punya kasus, punya masalah, tangkap polisi, tangkap aparatur negara, aparat, yang nengokin siapa? Yang ngelepasin siapa? Akhirnya yang ngelepasin adalah tetangga yang imam itu. Jadi kita berpikir ibu dan bapak sekalian, biar kita nggak dianggap orang yang ceroboh. Ini salah satu sifat namanya al-kaish. Al-kaishu itu adalah orang yang berpikir sebelum berbuat. Kalau ujian ya bapak dan ibu sekalian, apalagi mahasiswa sekarang lagi UTS nih. Mereka nih kasih ujian nih, lembaran 5 halaman. Enggak langsung isi, tapi mikir dulu. Ini kalau saya isi ntar, kalau saya ngisinya asal-asalan nilai saya jelek. Makanya pikir dulu. Jadi orang-orang cerdas itu, dia berpikir baru berbuat. Ya Pak, Bu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian berpikir dulu. Ini saya ada kasus. Ada salah seorang bertanya, Pak Ustadz, kami bercerai katanya. Kami bercerai. Dan yang bertanya si istri. Suami saya tidak mau memberikan nafkah kepada anak saya antara dua pasangan ini. Kenapa? Dia ngomongnya sedekah, bukan memberikan nafkah. Apa masalahnya? Masalahnya ternyata ketika mereka sebelum menikah, mereka sudah berbuat. Jadi ternyata anak yang lahir setelah pernikahan itu dibuat sebelum sahnya pernikahan. Tapi saya nggak ke situ, nanti jawaban fikih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan bersambung bahwa umat Islam kalau ingin sukses, ingin berhasil, syaratnya jangan ceroboh. Kita harus teliti dan kita harus memikirkan apa yang akan kita perbuat. Insya Allah, khususnya Bapak dan Ibu sekalian, serta para pemirsa YouTube Masjid Istiqlal TV, bisa menjadikan ketelitian dalam hidup ini menjadi satu tujuan, dan insya Allah kita mendapatkan kemenangan sekarang dan hari nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.